Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Kami adalah salah satu pemerhati IT, informasi dan teknologi, dan menjadi salah seorang pengurus dari sekolah As-Sunnah Makassar. Ya, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian di saat kondisi wabah virus corona COVID-19. Tentunya sekolah-sekolah diliburkan dan anak-anak dituntut untuk tetap belajar di rumah. Namun tentunya beda antara kita di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah kita bisa berinteraksi dengan murid-murid dengan memakai papan tulis. Kalau di rumah ya tentunya kita ketahui bersama semuanya terbatas. Namun di kondisi seperti itu, teknologi informasi sekarang sudah mulai canggih dan kita bisa memanfaatkan internet untuk berinteraksi dengan murid-murid dengan mudah. Nah, kali ini Google Suite, Google itu satu perusahaan yang sangat perhatian terhadap pendidikan, itu membuat beberapa aplikasi yang sangat canggih untuk siswa-siswa yang ingin tetap belajar di rumah. Nah, Google ini memberikan beberapa aplikasi seperti misalnya kalau kita lihat di Google ya, kalau teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian sudah terbiasa dengan Google Chrome dan sudah masuk di akun Google Chrome seperti saya ini sudah masuk di Google Chrome. Ini di tampilan sini yang ada titik-titik ini Google Apps, itu ketika kita klik di sini banyak ya aplikasi-aplikasi dari Google. Nah, salah satunya yang biasa kita pakai YouTube, terus Google Play. Nah, sekarang yang kita gunakan ini adalah untuk pembelajaran antara guru dan siswa di rumah. Itu bisa kita masuk ke Jamboard. Jamboard adalah aplikasi papan tulis berbasis ya internet. Jadi kita buka Jamboard ya. Jadi ini aplikasi seperti kita menulis di sekolah. Kita klik Jamboard satu kali. Nah, tampilannya seperti ini, Jamboard. Belajar aplikasi Jamboard ya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya bapak ibu sekalian belum memiliki akun Google, kita buat email dulu kemudian masuk di Google Chrome. Nah, ini Google Jamboard ini antara guru dan murid itu bisa berinteraksi melalui Jamboard ini. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan Jamboard ini, Google Jamboard ini? Bisa kita lihat di sini di tampilan sebelah kanan bawah ini ada yang plus ini. Kita klik di sini. Ini bagus ya untuk para guru dan murid-murid bisa berinteraksi di sini. Nah, sekarang saya jelaskan dulu bagaimana tampilan dari Google Jamboard ini. Ya, jadi bisa dilihat di sini jam tanpa judul. Jadi Anda bisa memberikan judul di sini. Bisa diganti namanya, ya. Misalnya nama baru, misalnya kita belajar bahasa Indonesia misalnya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Kemudian di tampilan sebelah kiri ini ada pen. Ya, ini ada pen sini. Ini ada pen, ada pena, ada spidol. Ini agak tebal ya. Kalau kita nulis stabilo, dan ada kuas.
Nah, di sini juga ada tampilan warna. Ya, jadi saya lupa juga bahwasanya Google Jamboard ini bisa juga Anda install di handphone, di Play Store, bisa diunduh di Play Store. Ketik aja di searchingnya Jamboard. Nah, kita kembali. Nah, penggunaan Jamboard ini kalau di sekolah kan kita harus memiliki pulpen atau spidol. Nah, di Google Jamboard ini kita bisa memilih warna. Kalau di kelas biasanya hanya cuma warna hitam atau warna merah. Nah, di sini kita bisa memakai. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sisa klik aja pena, kemudian hitam, misalnya kita pakai hitam, kita bisa menulis di sini. Misalnya nama saya misalnya. Kita tulis huruf A gitu ya. A, B ya. Nah, kalau spidol dia agak tebal ya, seperti spidol ya, matematika atau 1 tambah 2, nah gitu, sama dengan 3. Nah, kalau stabilo dia bisa pakai warna ini, misalnya gini ya, ini mirip stabilo. Bisa kita ganti juga warnanya menjadi kuning. Iya, ini dia. Terserah Bapak Ibu misalnya menjelaskan kepada murid-murid. Ini kuas juga ya. Ini bisa interaktif ya dengan murid-murid kalau kita menghubungkan linknya, nanti kita jelaskan. Nah, cukup. Ini kita bisa cukupkan ya. Misalnya kita gambar rumah ya. Ini. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak, ini adalah gambar rumah. Kita bisa gambarkan di sini. Iya, kita buatkan pintunya kalau perlu. Nah, cukup. Kemudian untuk menghapus di beberapa bagian di sini ada juga hapus. Ya, ada tool hapusnya di sini. Misalnya ini mau dihapus, bisa kita hapus begini, ya. Kalau ingin hapus semuanya, boleh juga hapus frame, ini terhapus semua. Kalau kita hapus frame, ini akan terhapus semua, seperti ini. Nah, ini akan terhapus semua. Nah, yang di bawahnya lagi ini ada pilih. Ya, jadi tadi ini ya latar belakangnya sudah terhapus ya. Kalau bisa kita kembalikan bisa juga. Nah, yang tadi kembali. Ini bisa kita urungkan atau unduh ya. Ctrl Z juga bisa. Nah, ini dia pilih. Untuk memilih di sini bisa juga. Ini salah satu kursor yang untuk memilih tampilan kita. Dan di sini ada tools juga sticky note. Nah, sticky note ini misalnya kita memberikan keterangan kepada gambar yang kita buat tadi. Misalnya rumah. Tadi kita ngebuat rumah. Kita simpan. Oke, kita batal dulu. Ini dia rumah. Misalnya kita di sini kasih keterangan rumah, ya, kita taruh di sini. Ini kita bisa perbesar ya. Nah, ini bisa diperbesar gini ya. Kemudian stick note juga itu banyak ya, beberapa warna kita bisa pakai. Kita misalnya huruf, tulis di sini huruf. Nah, ini dia. Ya, di sini misalnya kita mau kasih keterangan apa yang kita jelaskan kepada anak-anak kita. Nah, cukup, ini stick note-nya sudah cukup. Dan yang di bawahnya lagi ini ada tambahkan gambar. Nah, misalnya kita ini kalau terhubung dengan internet ya, kita bisa mengambil gambar. Misalnya kita ambil gambar di Google. Misalnya anak-anak sekalian dijelaskan kepada murid-murid, kita mengambil gambar rumah misalnya. Nah, sisa kita searching di sini, kita telusuri dapat rumah di sini. Iya. Atau ini kita pilih ini ya. Setelah kita centang ini akan kita pilih. Nah, dia akan muncul deh di sini ya. Nanti dia upload dia. Nah, ini dia. Gambar rumah. Misalnya kita mau kasih lagi gambar mobil. Nah, tinggal tulis di sini mobil.
Iya, ini singkat saja ya saya jelaskan. Nah, kita kasih dia mobil. Ya, caranya gitu. Ya, ini bisa diputar-putar ya mobilnya. Mau diperkecil juga boleh. Tinggal diperkecil ini kita klik satu kali, kemudian kita tahan, kemudian geser. Nah, gitu caranya. Jadi ini guru-guru harus kalau bagusnya ya, kalau ingin mengajar harus memiliki laptop atau komputer yang bisa terhubung dengan internet supaya menjelaskannya lebih mudah. Nah, cukup untuk tools gambar ini. Di sini juga ada laser. Nah, gini laser juga bisa kita fungsikan ya. Ini gitu. Jadi dia hilang. Kalau kita tahan, kita klik mouse-nya, nah, ini hilang. Nah, gitu ya. Jadi laser. Ah, gitu. Oke, mungkin penjelasannya sampai di sini untuk pengertian tools-toolsnya. Kemudian kita kembali kepada gimana kita berinteraksi dengan murid-murid kita. Nah, di sini kan katanya interaktif ini aplikasi. Oke, kita lihat gimana sih caranya supaya bisa kita berinteraksi dengan murid-murid kita di rumah. Nah, di layar kita ini di bagian atas kanan itu ada bagikan. Ah, ini dia. Ini sekarang ini saya masih privacy ya, masih hanya untuk saya. Tapi kalau kita klik ini akan muncul setelan berbagi, tautan untuk berbagi. Jadi hanya dapat diakses oleh kolaborator ya. Jadi kolaborator itu adalah guru yang mengajar di kelas. Nah, sisa guru itu gimana caranya bisa memberikan pelajarannya itu kepada siapa? Kepada murid-murid atau kepada yang ikut dalam pembelajaran tersebut. Misalnya yang memiliki akses pribadi hanya untuk Anda, tapi kalau misalnya Anda ingin mengambil dari murid-murid, kita bisa mengundang di sini, diundang orang, masukkan nama, kemudian alamat emailnya, ya. Jadi ini kalau dicentang ini kita beritahu kepada orang tersebut, ya, masukkan emailnya, misalnya orang tua siswa ya. Karena mungkin kalau orang tua siswa kita kan mungkin masih belum bisa cepat memahami aplikasi ini, jadi mohon bimbingan dari orang tua dalam proses pembelajaran di rumah. Jadi orang tua sangat berperan dalam proses belajar mengajar anak-anak kita sekalian. Oke, jadi saya kasih contoh ini. Kita masukkan email ke orang tua, misalnya email ibu di rumah ya. Saya kasih, ini sudah ada emailnya, saya kirimkan ke sini. Jadi ini yang memiliki akses kita bisa ubah di sini. Ini di sini dia ubah. Jadi kalau untuk publik ini siapa saja bisa melihat ya. Kalau untuk publik misalnya saya centang ini untuk publik, siapa saja bisa melihat di internet, misalnya di Facebook atau yang lainnya. Kemudian untuk yang pembelajaran kita pilih-pilih, ini kita bisa aktifkan di sini. Misalnya hanya 30 orang siswa di kelas, ya ini saja yang kita berikan, bisa kita kirimkan linknya nanti. Nah, ini juga bisa dinonaktifkan orang-orang tertentu saja, misalnya dalam sebuah organisasi hanya 6 orang, ya bisa itu aja ya. Tapi ini kita coba setel ke siapa saja yang memiliki link ini. Nah, kita simpan. Ya, ini dia linknya. Nah, tautan berbagi. Nah, gitu. Jadi ini kan panjang linknya ini. Kita bisa copy. Ini kita bisa mempersingkat linknya ini. Dan kita kirimkan kepada teman-teman kita atau Bapak Ibu sekalian atau orang tua siswa atau siswa yang sudah ngerti. Kita bisa masuk ke sini dulu, kita tambah dulu webnya, browsernya, new tab, dan kita bisa pakai bit.ly.
Bitly ya. Ini Southener, Southern ya, Bitly. Kalau bisa juga login, bisa juga tidak ya. Ini for free-nya bisa ya. Misalnya kita tidak usah login, kita get started for free aja. Bisa login melalui Facebook juga bisa ini. Bisa login melalui Google kita ya. Nah, ini ada sini. Bisa login melalui Google, bisa juga dengan Twitter, bisa juga melalui Facebook. Nah, saya coba Google ya. Saya Google dulu. Kita login di Google Bitly. Nah, ini dia. Ini saya punya email ya. Nah, ini dia. Ini tampilan dari Bitly. Bitly ini adalah sebuah aplikasi untuk menyingkat alamat URL. Kita kembali dulu tadi ya. Ini kita salin, klik kanan, kemudian kita copy, kita masukkan ke sini Bitly, create ya. Kita paste di sini, klik kanan, kemudian paste. Nah, dia akan otomatis akan muncul alamatnya. Nah, sisa kita save ya. Kita copy, kemudian kita kirim ke email ya. Kita kirim ke email yang tadi, misalnya ke Gmail atau Facebook boleh, atau bisa juga Anda kirim melalui WhatsApp. Jadi kita kirim ya, ini tadi saya kasih nama, kita kirim ke email ibu di rumah, istri saya ya. Kita kirim ke HP-nya ya. Nanti dia masuk di HP-nya itu. Nah, kita lihat HP-nya nanti. Nah, ini HP-nya sudah masuk. Cari di Gmail, di email, akan masuk situ. Masuk. Nah, kita klik sini selesai. Oke. Ini saya perlihatkan ya. Saya masuk ke sini. Masuk di email. Di sini masuk ya dari saya, kemudian kita klik open Jamboard. Tapi di HP Anda harus mendownload dulu ya di Play Store Jamboard. Jamboard itu dari bahasa papan tulis ya, board. Nah, ini buka di sini ya, buka di Jamboard. Gitu. Nah, ini di sini kita login di HP-nya. Nah, ini dia di HP. Jadi anak-anak bisa lihat di HP yang guru ajarkan tadi. Itu. Udah bisa dipahami? Nah, ini nanti bisa interaktif antara guru dan murid. Ya. Kita taruh dulu ini. Ya, kita kembali ke sini. Nah, tadi kita muncul di sini ya. Nah, untuk di sini yang bisa masuk di sini ya yang kita undang saja ya. Kita simpan. Nah, sekarang di sini ada yang ikut dalam proses pembelajaran ini. Kalau misalnya banyak yang ikut di sini, akan terdaftar di sini murid-muridnya ya. Nah, kalau misalnya adalah pemilik, itu bisa mengedit sendiri ya. Kita bisa men-style di sini. Kita bisa style, kita ngatur yang bisa mengedit, maksudnya yang bisa menulis di papan tulis. Kalau kita dapat mengedit ini, bisa mengedit
Kita simpan dulu perubahannya ya. Nah, sekarang kita rubah dulu. Nah, publik, kita style ke publik. Nah, kemudian kita ubah ini, dapat melihat. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Kita simpan perubahan sini. Kita selesai dulu, kemudian kita masuk tadi bagikan. Kita undang dulu orang ya. Tadi. Nah, ini dia. Tambahkan orang lagi bisa ya. Kita tambahkan, kemudian bisa kita kirimkan lagi pesan di situ. Nah, kita lihat di HP lagi. Masuk lagi. Ini hanya kita tes ya. Jadi kita muat ulang dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini jalan sendiri ya. Ini misalnya ya. Ini ya, jadi di rumah ini saya kasih interaktif ya. Kalau misalnya saya coret di sini, ini akan jalan di sini nantinya. Ah, gitu. Saya tidak menindis di komputer. Nah, ini contoh ya. Ini interaktif. Misalnya ini HP-nya di rumah. Saya coret-coret di sini, ya nanti akan tercoret di sini nanti. Ah, gitu. Ya kan? Jadi interaktif. Jadi misalnya gini, disuruh murid untuk menulis di papan tulis, kita bisa pakai ini ya. Ini misalnya ini pulpen, misalnya kita tulis huruf A, nah, nanti tertulis di situ nanti. Iya, itu bisa kita setel ya. Kita bisa setel itu. Ini bisa kita akses pengeditan. Ini bisa kita tambah lagi ya. Ini bisa ditambah lagi untuk tambahkan pesan untuk pemilik. Misalnya tolong ditulis, misalnya kita kirim permintaan. Itu ada stick note di situ, insertnya. Iya. Interaktif ya, yang muncul dia. Ini ditulis dari hub ya. Oke, mungkin ini bisa zoom juga, bisa perbesar gambarnya. Ini ada zoom, ini dikecilkan, bisa ditambah besarnya ya. Ini bisa di style besarnya, besar sekali. Kita paskan juga bisa. Kalau kita paskan ini seperti normal kembali. Iya, begitu. Nah, di sini ini papan tulis pertama ya. Papan tulis pertama kita. Ini bisa kita tambahkan lagi nantinya jika ingin menjelaskan lagi halaman baru, atau kita bisa hapus lagi kembali di sini. Begitu. Mungkin, nah sekarang kita jelaskan lagi ke sini. Jadi setelah kita menjelaskan ke murid-murid kita atau teman-teman kita atau siapa saja yang ikut dalam pelajaran, di sini kita bisa rubah file ini menjadi PDF ya. Jadi di sini di bagian atas ini ada titik 3 yang turun ini, tindakan lainnya. Kita klik satu kali, kita download sebagai PDF. Nah, kita klik satu kali. Nah, muncul nantinya insya Allah. Kalau internetnya cepat, ini akan cepat juga. Nah, ini dia. Sebelah kiri itu sudah terdownload. Kita open. Nah, ini jadi PDF dia. Data yang kita sudah buat tadi.
gitu. Kita bisa perkecil ya gitu ya. Ya, kita kembali ke sini. Sangat mudah kalau misalnya kita ingin belajar lebih kepada Google Jamboard ini. Ini aplikasi sangat canggih dan sangat baik untuk kita gunakan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi PSBB ya. Kita tetap belajar di rumah, anak-anak kita tetap belajar di rumah, dan pendidikan tetap berjalan. Mungkin ini dulu yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti di sesi ke selanjutnya. Tapi saya ingin menjelaskan, jika teman-teman ingin lebih jelas lagi mengetahui tentang Google Suite, bisa masuk di halaman pemilik komunitas ini. Kalau di Facebook itu masuk ke Revo ya, di komunitas Revo Indonesia, kemudian Indonesia Edu Webinars, bisa Anda ya like di situ dan mengupdate informasi-informasi seputar Google Suite. Atau bisa di YouTube juga, di YouTube Revo Indonesia. Di situ ada video-video yang bisa Anda pelajari dari awal bagaimana menggunakan Google Suite, Google Jamboard, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Di situ masih banyak aplikasi yang bisa kita gunakan di Google Chrome ya. Kita bisa lihat di Google Chrome juga ya. Di sini ada Google Meet, Hangout, bisa kita di Classroom juga bisa, ibu-ibu, bapak ibu guru di sekolah bisa membuatnya, nanti di kelas, buat kelas nanti dijelaskan. Bisa Anda pelajari di YouTube Revo Indonesia Webinar. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya karena waktu, supaya tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang lebar. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.